Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Coba teman-teman buka surat As-Saffat surat 37. Surat As-Saffat surat 37 ayat 51. Atau 50 deh. Surat 37 ayat 50. Ini saya bacain dulu ya. Nanti setelah itu kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma enggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita enggak akan saling kenal. Enggak mikirin, siapa kok kamu di sebelah saya? Enggak. Nggak usah dilanjut, nanti jadi nggak benar. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana seseorang bisa merasakan malu padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu, manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah, di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Manusia akan bertemu lalu saling bertanya. Kata mereka, "Ini kana li qarin loh." Ada lohnya. Ini kana li qarin. Apa artinya? Dulu saya tuh punya teman loh, kata dia. Ini kata dia sama orang yang penduduk surga. Apa temannya? Teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam 1.000 dinar. Yang satu 1.000 dinar beli istana, yang satu lagi 1.000 dinar beli istana di surga. Yang satu 1.000 dinar nikah di dunia, yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi 2.000 dinar beli kebun di dunia, yang satu lagi 2.000 dinar beli di surga. Qarinun, teman dekat saya ketika di dunia. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat qala hal antum muttali'un. Berkatalah pula ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa?
kayak tadi kepada malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah nggak ada di daftar surga, dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke jendelanya surga, lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fattala'a itu gini. Jadi ittala'a itu ngelihat itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah, ke neraka. Fattala'a, ayat berapa tuh? 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas, menyala-nyala. Dan melihatnya itu nggak pakai teropong segala macam. Aduh, nggak kelihatan. Saya minusnya udah ini. Ada ini nggak optik nggak di sini? Cari di neraka nggak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basirah, sangat bening, jelas, sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawa'il jahim. Sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, tallah, demi Allah, in kita laturdin, hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu, pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu, pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Qala tallahi in kita laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita, bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, ntar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mah sombong. Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti lihat kita, lo baca aja di surat As-Saffat. Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu. Nggak boleh kayak gitu. No judgment ya, nggak boleh menghakimi orang lain. Cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga. Kita sama-sama di surga kata dia. Nggak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya, nggak jadi dialognya. Nggak jadi, soalnya saya udah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqiah, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamar. Jadi kita minumnya di surga itu khamar, tapi khamar berkualitas tinggi, yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamar itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamar di dunia, kadang kita ada khamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamar bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh Pak. Saking ada sahabat yang kayak gitu, ada mau mati aja bawa khamar, bukan ke surga bawa khamar ya, mau mati aja bawa khamar. Siapa dia? Seorang sahabat Nabi yang udah hijrah tapi nggak bisa berhenti minum. Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah, yang lain udah hijrah. Sehingga dia berdoa, dia bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, kuburkanlah ayah di bawah pohon anggur. Sehingga buah-buah anggur yang jatuh ke tanah yang sudah busuk, kemudian masuk ke dalam tanah, cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. Coba, saking ediknya dengan khamar.
Sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon anggur. Itu artinya bawa khamar ke akhirat. Dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah ternyata nggak ada itu di surga. Nggak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga nggak ada yang mabuk deh. Nih jangan-jangan mereknya apa nih? Nggak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun, itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang nggak terlalu mahal. Loh kok dia masih mau jualan kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar? Udah kok, udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi gak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallah, subhanallahan? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga. Disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wa ma indallahi khair. Itu teman-teman logika yang saya pengen sharing. Dan para sahabat semuanya menggunakan logika ini walaupun nasib mereka beda-beda. Ada Abu Hurairah yang makan aja susah, ada Abdurrahman bin Auf yang susah kalau nggak makan, selalu makan gitu ya. Ini beda dua sahabat. Abu Hurairah kan makan susah kan ya? Dia susah dengan kemiskinannya. Abdurrahman susah dengan kekayaannya. Abdurrahman, ngapain kok kamu sedih? Saya kaya. Oh, kaya sedih ya? Ada orang kaya sedih. Utsman, kenapa kamu kok diam aja? Ya ini saya lagi mikir kok saya kaya ya. Aduh, sombong gini kalau kita mah ya. Kaya tapi dia mikir. Aduh, kok kaya ya? Salat nangis, kenapa salatnya lagi nangis? Banyak masalah ya? Enggak, justru saya nggak punya masalah. Nggak punya masalah nangis. Kalau kita banyak masalah nangis, kalau sahabat nggak punya masalah nangis. Kenapa? Mereka yakin orang yang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Cuman sih orang kaya kalau udah masuk surga lebih tinggi nanti karena dia sedekah. Tapi kan 500 tahun lumayan ya. 500 tahun terkatung-katung di padang mahsyar, coba ngapain? Coba kalau kita divonis masuk penjara 500 tahun, gimana tuh? Dan sehari pun gak masuk penjara kan? Karena langsung dibawa ke kuburan. Divonis karena dia bersalah, maka dia akan dikurung di dalam penjara selama 500 tahun. Coba, sama aja seumur hidup kan?
Bayangin 1500 tahun itu di padang mahsyar itu paling sedikit jaraknya dengan orang miskin. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani? Kalau berani kita doain nih bareng-bareng nih. Berarti emang kita butuh belajar. Termasuk saya sih, saya juga nggak pernah berani. Saya ngedoa kayak gitu. Saya tahu semua doa Nabi itu baik, tapi yang ini saya nggak berani. Gini, ya Allah, coba kalau kita minta, ya Allah berikan kepada saya apa yang diminta oleh Rasulullah. Jangan ngomong gitu. Jangan-jangan kita nggak sanggup dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Salah satunya doa tadi tuh, sanggup nggak? Ya Allah, saya susah mau doa, nggak tahu mau minta apa. Ya kayak Rasul aja deh ya Allah, gitu. Ternyata Rasulullah mintanya apa? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Begitu kita udah amin, miskin nih. Allah, masalahnya di mana ya dari doa saya? Ini mah orang nggak ngertian ya. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara dia nggak paham logika Allah. Dia minta aja terus nggak tahu cara pandang Allah itu luar biasa. Allah itu maha bijaksana, sedangkan kita butuh kebijaksanaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau belum berani doa, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, doa kayak Umar aja. Ya Allah, ini agak lebih dikit nih, lebih ringan dikit. Kalau nanti kan berat banget tuh, ini agak medium lah, nggak terlalu bold. Ini yang medium ya, yang mediumnya gini. Ya Allah, berikanlah bagi saya harta secukup yang saya butuhkan. Secukup yang saya butuhkan. Secukup keperluan saya. Kalau saya perlu jalan-jalan, ada. Jangan diperjelas, tapi ya segitu aja. Umar mah doanya kayak gitu. Ya Allah, berikan saya harta secukup yang saya butuhkan. 2 helai pakaian, 1 dicuci, 1 dipakai. Yang udah kotor dicuci, yang ini dipakai, yang udah kering. Dan 1 kendaraan, kemudian tempat tinggal yang bisa menghalangi saya dari panas dan dingin. Gitu aja. Ini permintaan Umar. Nah, ini agak-agak medium dikit nih. Berani? Tapi jangan didefinisikan tafsir kita tadi ya. Perlu ini ada, perlu itu ada. Ini tafsir birra'i, tafsir dengan akal kita. Kalau nggak berani yang segitu, mintalah yang light. Kan tadi bold banget nih Rasulullah ya. Umar medium, kita yang light-light aja deh. Gimana yang light? Ya Allah, jadikan hamba sebagai hambamu yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur artinya apa? Kan kita nih kayak main sama Allah. Ngomong sama Allah tuh pakai bahasa tinggi gitu. Kan Allah maha paham kan? Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai orang yang pandai bersyukur. Artinya apa? Berarti Allah kasih nikmat dan kasih kepada kita hati yang bersyukur. Itu paling light. Ada di atas itu? Nggak ada lagi. Udah segitu aja. Kalau kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa. Dan juga hati yang pandai bersyukur. Inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban syakira wa rizqan wasi'an. Jangan rizqan wasi'an, tapi qalban kufur. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Seperti sa'labah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya, wa ma 'indallahi khair. Jadi jawabannya dari 2 tambah 2 adalah wa ma 'indallahi khair. Logika hitung-hitungan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Orang kafir segalanya dihitung dengan duniawi, orang beriman segalanya dihitung dengan ukhrawi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak putus asa dan juga tidak bersedih hati. Likaila tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan juga tidak lupa diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Terakhir, marilah kita berdoa. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman jangan lupa doain saudara kita di Gaza atau Palestina, di Aleppo, di Suriah, di Homs, dan juga di Irak, di Rohingya. Karena kita mungkin belum mampu membantu mereka dengan yang lebih besar daripada doa, maka jangan pelit dalam berdoa. Udahlah, kita nggak bisa jadi relawan ke sana, tidak juga mampu membela mereka dengan berjihad, tidak juga mampu setiap hari berinfak untuk mereka, minimal setiap hari berdoa untuk mereka. Karena media kita hampir tidak meliput sama sekali nasib mereka, sehingga seolah-olah mereka itu nggak ada masalah apa-apa. Padahal kemarin di Hong Kong ada mobil bus kecelakaan masuk jurang aja, cuma 8 orang luka-luka, nggak meninggal. 8 orang luka-luka gara-gara bus masuk ke bukan jurang sih, selokan gitu. Ada yang luka-luka 8 orang, semua media meliput.
giliran kaum muslimin ratusan ribu orang dibombardir di negara-negara itu, tidak ada yang meliput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan, karena nasib mereka luar biasa sangat memilukan. Kalau enggak kita sebagai saudaranya yang mendoakan, lalu siapa? Kemudian mudah-mudahan juga media-media yang dipegang oleh kaum muslimin bisa concern menyuarakan hak-hak orang yang tertindas. Ini bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan yang lebih universal. Jadi kalau ada orang yang ngomong alasan 1000 alasan, saya kira dia berarti tidak punya lagi nilai kemanusiaan atau semangat kemanusiaan dalam hatinya. Kemudian kita doakan juga supaya Indonesia ini bisa ikut membantu negeri-negeri yang tertindas itu secara politik dan juga atas nama negara, bukan hanya atas nama bangsa. Berita terakhir, Raja Qatar sudah menyediakan sebuah kota di Palestina. Dia bikin kota, bukan bikin apartemen, bikin kota yang ada sekitar ratusan apartemen. Raja Qatar nih bikin kota di Palestina khusus untuk korban perang. Jadi korban perang itu bisa ngungsi ke kota itu, jadi kayak kota baru gitu, dan lebih luas daripada kota baru Parahyangan, sekitar 3 kali lipat daripada kota baru Parahyangan. Bayangin, kota baru Parahyangan dibikin oleh seorang raja dan hanya dikhususkan gratis buat korban perang. Ini kalau penguasanya beriman, dan kita berdoa untuk penguasa-penguasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya dalam keimanan dan memberikan ke dalam hatinya keberanian dan inisiatif untuk membela kebenaran itu benar dan kebatilan itu batil, sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin. Allahumma ilaika aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudhillana. Antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Allahumma zalamna anfusana ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم استر عورات المسلمين اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم انصر دعوتنا هذه اللهم انصر دعوتنا هذه اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ربنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ودود نسألك الود يا ودود نسألك الود يا ودود يا أرحم الراحمين نسألك الرحمة والود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Engkaulah yang maha terpuji di langit dan di bumi. Seluruh makhlukmu memujimu dan bertasbih kepadamu siang dan malam ya Allah. Tidak sedikit pun pujian-pujian kami menambah keagunganmu ya Allah, dan tidak sedikit pun dosa-dosa kami mengurangi dan merugikanmu ya Allah. Engkau maha terpuji. Engkau tidak butuh kepada hamba-hambamu, kamilah yang butuh kepada Engkau ya Allah. Hilangkanlah sifat sombong di dalam hati kami, terutama sombong kepadamu ya Allah. Kami berlindung dari sifat sombong. Tidak mungkin orang yang memiliki sombong sekecil zarrah pun masuk surga ya Allah. Engkaulah yang maha agung, Engkau maha mulia ya Allah. Sedangkan kami hina, kami rendah di hadapanmu ya Allah. Kami butuh kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Jika ibu kami pernah punya salah kepada kami ya Allah, sesungguhnya kedurhakaan kami lebih besar daripada kesalahan ibu kami ya Allah. Jika ayah kami pernah menyakiti hati kami ya Allah, sesungguhnya dosa-dosa kami kepada beliau jauh lebih banyak ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Jika dia pernah salah kepadamu ya Allah, itu karena ibu kami tidak faham, tidak mengerti. Dia belum belajar Islam sedalam yang kami pelajari. Karena waktunya dihabiskan hanya untuk mendidik kami, waktunya dihabiskan untuk menafkahi kami ya Allah. Hampir tidak punya waktu bagi ayah ibu kami untuk belajar Islam, duduk di dalam majelis ilmu sebagaimana yang kami alami, karena mereka bersusah payah untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami ya Allah. Seperti diam-diam mereka mengasihi kami ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu ya Allah baginya, dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk kami anak-anak yang soleh-soleha. Janganlah Engkau menghukum kami karena kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Engkau menghukum kami dengan kedurhakaan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau menghukum seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Janganlah Engkau menghukum kedurhakaan kami dengan kedurhakaan anak kami kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri ya Allah. Kami berhijrah dengan niat mencari ridha-Mu ya Allah. Ingin memperbaiki diri kami ya Allah, ingin meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu kami ya Allah. Terimalah kedatangan kami ya Allah di sisi-Mu, sebagaimana Engkau menerima kedatangan kaum muhajirin kepada orang-orang Ansor di Madinah ya Allah. Sesungguhnya pertolongan-Mu dan penerimaan-Mu lebih baik daripada penerimaan kaum Ansor. Terimalah kami ya Allah, bimbinglah kami di sisi-Mu ya Allah. Janganlah Engkau lepaskan kasih sayang-Mu dari kami. Janganlah Engkau melepaskan rangkulan-Mu dari kami. Rangkul kami ya Allah dalam kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Beri kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Beri kami kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan yang ada pada dalam diri kami sendiri ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menundukkan keinginan-keinginan yang tidak Engkau ridhoi dalam diri kami ya Allah. Beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk terus berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Suriah ya Allah, di Aleppo ya Allah, yang setiap hari jatuh korban dari orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang bahkan baru saja lahir ya Allah, baru saja menghirup udara di dunia sudah kembali kepadamu dalam keadaan terzalimi ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah, tolonglah saudara-saudara kami di Irak, tolonglah saudara-saudara kami yang terusir di Rohingya ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong mereka selain Engkau ya Allah?
Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu punya rencana jahat, sedangkan Engkau maha mengetahui rencana mereka. Gagalkanlah segala rencana jahat mereka ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di seluruh dunia ya Allah, yang membela agamamu ya Allah, yang difitnah seolah-olah mereka para penjahat, padahal mereka lah yang membela orang-orang yang tertindas, mereka lah yang membela anak-anak yatim, mereka lah yang melindungi para janda-janda yang terusir dari rumahnya sendiri ya Allah. Bantulah mereka, satukanlah barisan mereka, janganlah Engkau biarkan mereka berpecah belah, karena hanya mereka harapan kami setelah Engkau ya Allah. Ya Rabbana, beri petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah. Hilangkanlah rasa dengki dari hatinya ya Allah. Lenyapkanlah kesombongan dari hatinya ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha menerima doa hamba-hambamu. Kami tidak ingin pemimpin-pemimpin kami celaka karena kemurkaan-Mu ya Allah. Karena jika Engkau murka tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah. Sebelum Engkau marah kepada setiap orang-orang yang durhaka, beri mereka petunjuk ya Allah. Beri petunjuk kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami, dan kuatkanlah kami agar setia di dalam barisan para ulama kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah negeri kami yang tercinta ini Indonesia negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman di dalamnya ya Allah. Dan berikanlah kepada kami orang-orang solih yang akan memimpin kami dengan keadilan dan ketakwaan. Anugerahkan untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Khattab yang adil. Anugerahkanlah untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Abdul Aziz. Anugerahkanlah untuk kami pemimpin seperti Nur bin Zinki. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Muhammad Al-Fatih. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda yang pemberani, yang cerdas, yang kreatif, yang solih, yang di tangan mereka Engkau akan memenangkan agamamu ya Allah. Berilah petunjuk kepada para pemuda Islam di Bandung, pemuda Islam di seluruh Indonesia ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Maafkanlah jika kami punya banyak dosa di dalam pertemuan ini ya Allah. Mungkin kami terlalu berlebihan, mungkin kami salah ucap, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah